Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan tegangan jatuh pada sistem starter. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pemeriksaan tegangan jatuh bertujuan untuk mengetahui kerugian tegangan akibat adanya tahanan pada sirkuit atau pada rangkaian. Jadi misalnya ada kabel yang sudah berumur, kan tahanannya semakin naik, nah itu bisa mengakibatkan tegangan jatuh yang terlalu tinggi. Kemudian hubungan antara terminal yang sudah longgar atau ada karat dan lain-lain itu juga mengakibatkan kerugian tegangan. Nah, kerugian ini bisa diukur dengan besar kecilnya tegangan jatuh pada sebuah rangkaian listrikan. Nah, alat-alat yang digunakan ketika akan memeriksa tegangan jatuh yang kita butuhkan hanyalah multimeter digital. Pakai analog bisa, tetapi karena satuannya nanti hanya 0, sekian volt, jadi tidak sampai 1 volt, maka akan lebih mudah jika kita menggunakan digital. Kalau menggunakan analog, kita akan kesulitan membacanya karena ketelitiannya kurang teliti. Di sini sudah ada sistem starter atau trainer sistem starter, kemudian ini sudah ada baterai, dan kita punya job sheet. Nah, untuk melakukan sebuah pekerjaan kita memerlukan buku panduan atau job sheet. Oke, langsung saja. Jadi pastikan yang pertama adalah sistem starter sudah terangkai dengan benar. Yang pertama, terminal 30 dihubungkan ke positif baterai. Kemudian bodi atau massa dihubungkan ke negatif baterai. Kemudian terminal back kunci kontak ke terminal dihubungkan di paralel dengan terminal 30 ini, atau bisa juga langsung ke positif baterai. Kemudian terminal ST ke terminal 50 motor starter. Kita coba dulu sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita akan coba di starter apakah sudah bisa bekerja. Sudah bisa ya. Nah, perlu diketahui atau sebagai catatan, tidak boleh mencatat terlalu lama ya. Jadi maksimal 5-7 detik. Pemeriksaan tegangan jatuh yang pertama. Jadi nanti untuk pemeriksaan tegangan jatuh ada 4 posisi. Yang pertama, kita akan memeriksa antara hubungan dari positif baterai sampai terminal C. Dari positif baterai sampai terminal C. Oke. Maka pertama adalah memposisikan selektor pada posisi volt. Ya. Oke, ini ditaruh di sini saja, tidak apa-apa. Kemudian probe positif voltmeter diletakkan di terminal positif baterai. Gitu. Kemudian negatifnya ke terminal C seperti ini. Nah, dalam kondisi tidak di starter tegangannya 12,8 volt. Kemudian kita lakukan starter. Ya. Kita baca hasilnya 0,401 volt. Oke. Standarnya atau maksimal yang dibolehkan adalah 0,2 volt. Berarti untuk hubungan antara terminal positif baterai dengan terminal C ini sudah melewati spesifikasi, sehingga artinya berarti sudah tidak baik ya, sudah jelek. Oke. Kita lanjutkan ke pemeriksaan yang kedua. Yang kedua adalah memeriksa hubungan antara terminal positif baterai dengan terminal 30 motor starter. Caranya sama seperti tadi. Selektor masih di posisi volt, kemudian probe positif voltmeter ditaruh di terminal positif baterai. Kemudian probe negatifnya diletakkan di terminal 30 motor starter. Kemudian kita lakukan start. Kita baca hasilnya. Hasilnya adalah 317,8. Nah, ini satuannya milivolt. Di sini MV ya. Mungkin tidak terlalu jelas. Nah, bisa dilihat di sini satuannya milivolt ya. Ya. Standarnya adalah atau batas maksimumnya adalah 0,1 volt.
Selanjutnya kita akan memeriksa antara terminal negatif baterai dengan massa atau dengan body starter ya. Caranya adalah terminal positif bukan terminal positif, probe positif dari voltmeter kita hubungkan ke massa atau ke body starter ya. Nah, kemudian probe negatifnya kita hubungkan dengan negatif baterai. Secara logika seharusnya tidak ada tegangan karena sama-sama negatif ya. Tapi kita lihat nanti setelah kita lakukan starting apakah ada tegangannya. Oke. Kita lakukan start coba ya. 1, 2, 3. Nah, di sini muncul tegangan 310,2, satuannya masih sama milivolt. Satuannya milivolt berarti kita lihat standarnya berapa atau batas maksimum yang diizinkan berapa. Adalah 0,1 volt. Selanjutnya yang terakhir adalah menghubungkan massa engine dengan massa atau dengan body starter. Caranya adalah sama, selektor masih di posisi DC atau di posisi volt. Kemudian probe positif diletakkan di terminal atau massa baterai, massa starter. Kemudian negatifnya kita letakkan di massa engine. Karena ini di trainer bukan engine ya. Jadi untuk massa engine-nya kita letakkan di yang berkaitan dengan engine seperti ini. Kemudian kita coba lakukan start. Nah, tetap ada tegangan ya. Nah, di sini 1,4 milivolt. Batas maksimum yang diizinkan adalah 0,1 volt. Berarti masih di bawah batas maksimum yang diizinkan. Jadi kesimpulannya adalah untuk pemeriksaan tegangan jatuh yang pertama dari terminal positif baterai sampai ke terminal C sudah di atas spesifikasi. Artinya kemungkinan ada kerugian tegangan di satu, bisa di kunci kontak. Kemudian atau yang kedua bisa di terminal 50 dan lain-lain akan kita periksa di bagian nanti kunci kontak, terminal 50 dan seterusnya. Oke, kita coba buktikan. Kita lihat di sini terminal di kunci kontak ya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Mungkin masih bagus. Ini terminal B-nya masih bagus. Nah, terminal ST-nya, ST kunci kontak di sini sudah berkarat. Nah, karat ini mengakibatkan hambatan yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan kerugian tegangan yang bisa ditunjukkan dengan tadi hasil tegangan jatuhnya yang di atas spesifikasi seperti itu. Oke, ya, demikian adalah cara pemeriksaan tegangan jatuh pada sistem starter. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.